Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sophie dari semester 3B Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi aplikasi komputer ekonomi dan bisnis mengenai hukum e-commerce, keamanan, serta cyber law. Nah, dalam materi mengenai hukum e-commerce, keamanan, serta cyber law ini terdapat dua pembahasan, yaitu mengenai hukum e-commerce dan cyber law. Pertama akan dibahas mengenai hukum e-commerce. Nah, sudah diketahui kan, udah pada tahu nih, hukum itu adalah sebuah norma, aturan, atau landasan yang menjadi fondasi. Nah, hukum e-commerce ini tentunya terdapat dua poin, yaitu hukum e-commerce di Indonesia dan hukum e-commerce di internasional. Pertama, mengenai hukum e-commerce di Indonesia. Nah, hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover transaksi secara online. Namun, di Indonesia memberikan hukum sebagai pegangan dalam melakukan transaksi secara online, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang telah menjangkau ke arah pembuktian dana elektronik. Nah, yang selanjutnya yaitu pasal 1233 KUHP dengan isinya sebagai perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti dengan pasal ini, perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ada pasal 1338 KUHP. Nah, asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Kedua, yaitu ada hukum e-commerce internasional. Nah, hukum e-commerce internasional ini merupakan peraturan internasional yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi secara online, di mana terdapat 3 peraturan dalam e-commerce internasional. Pertama, ada Ancestral Model Law on Electronic Commerce. Nah, peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia, baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Yang kedua, ada peraturan Singapore Electronic Transaction Act. Nah, dalam peraturan ini, pertama, tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis, sehingga dapat diketahui bahwa data elektronik dengan dokumen tertulis ini memiliki tingkat yang sama, tidak ada perbedaannya. Yang kedua, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Nah, jadi data elektronik ini dapat menggantikan dokumen tertulis, sehingga jika tidak ada pun dokumen tertulis, maka data elektronik pun dapat digunakan. Yang ketiga yaitu penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Jadi, ketika adanya kontrak, dokumen tertulis pun tidak perlu ada jika sudah adanya data atau kontrak secara elektronik. Yang keempat yaitu suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Nah, data elektronik pun dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Yang kelima yaitu jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Yang ketiga yaitu ada EI. Yang ketiga yaitu ada EU Direct Electronic Commerce. Nah, dalam peraturan ini setiap negara akan memastikan anggotanya itu sistem ekonomi. Kedua, mengenai materi cyber law. Nah, cyber law atau dengan istilah cyberspace law yang merupakan aspek hukum yang berlaku untuk orang perorangan, di mana yang menggunakan dan memanfaatkan internet yang dimulai saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Jadi, cyber law ini merupakan dasar hukum dalam
proses penegakan terhadap dunia elektronik. Ada beberapa kejahatan-kejahatan yang termasuk pada cyber. Pertama, ada kejahatan joy computing, di mana pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Nah, ini termasuk bentuk dari kejahatan joy computing. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Yang kedua yaitu adanya hacking. Nah, hacking ini yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Yang ketiga ada bentuk kejahatan the Trojan horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data ataupun instruksi pada sebuah program, yaitu dengan menghapus, menambah, ataupun menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Yang keempat yaitu ada data leakage, yaitu menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang dirahasiakan. Yang kelima yaitu ada data decline, yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input ataupun output data. Yang keenam yaitu ada two-factor data communication atau deadlink, yaitu menyia-nyiakan data komputer. Yang terakhir yaitu ada software privasi, di mana pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI. Yang pertama yaitu ada asas subjective territoriality, yaitu asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua yaitu ada asas objective territoriality, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu ada asas nationality, yaitu asas yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdik untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat yaitu ada asas protective principle, yaitu asas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban, yaitu asas ini itu menekankan pada kewarganegaraan korban. Yang kelima ada asas universality. Nah, asas ini itu menekankan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Nah, asas ini itu bahwa memberlakukan setiap negara itu berhak menangkap atau menghakimi dan menghukum pelaku atas yang dilakukan, yaitu berupa pembajakan. Yang keenam yaitu ada asas protective principle, yaitu asas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Sekian pembahasan materi mengenai hukum e-commerce, keamanan, dan cyber law. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.